praktikum yang ke-6, 7, dan 8, yaitu tentang jaringan dasar atau ground tissue, di mana itu terdiri dari parenchyma, sclerenchyma, dan collenchyma. Adapun alat yang kita butuhkan dalam praktikum kali ini adalah tangkai daun Canna indica, daun Ficus elastica, dan daun pinus. Sedangkan alat yang kita gunakan adalah pipet tetes, cover glass, silet, jarum dissecting, pinset atau forcet, objek glass, dan mikroskop. Kita teteskan air pada objek glass, kemudian kita sayat tangkai daun Canna indica secara transversal. Kita pilih sayatan terbaik, kemudian kita letakkan pada objek glass, tutup dengan cover glass, kemudian kita amati di bawah mikroskop. Nah, amatilah parenchyma atau parenchyma udara yang ada pada tangkai daun ini. Kita sayat daun Ficus elastica secara transversal. Nah, kemudian kita amati di bawah mikroskop. Amatilah jaringan mesofil atau jaringan palisade dan jaringan spon atau bunga karang. Sayatlah daun pinus secara transversal, kemudian kita teteskan air pada objek glass. Nah, kemudian pilih salah satu sayatan terbaik, kemudian kita tutup dengan cover glass dan kita amati di bawah mikroskop. Amatilah parenchyma lipat yang ada pada daun pinus atau jaringan mesofil yang ada pada daun tersebut. bahan yang digunakan dalam objek praktikum kali ini adalah batang Poleus, batang Eclipta alba, batang Begonia, batang Clinopodium atau Salvia. Kita sayat batang begonia secara transversal, kemudian kita teteskan air pada kaca objek glass, kemudian kita letakkan hasil sayatan tadi, kemudian kita tutup dengan cover glass. Nah, kemudian kita amati di bawah mikroskop. Untuk pengamatan collenchyma ini, jaringan ini berada tepat di bawah epidermis.
Sayatlah batang salvia atau Clinopodium secara transversal. Nah, kemudian amati di bawah mikroskop. Amati bagaimana tipe kolenkim yang ada pada batang tersebut. Sayatlah batang coleus secara transversal, kemudian kita teteskan air pada kaca objek, kemudian kita letakkan hasil sayatan tadi, kemudian kita tutup dengan cover glass. Sisa-sisa airnya dapat kita serap dengan menggunakan tisu. Nah, kemudian baru kita lakukan pengamatan di bawah mikroskop. Amatilah tipe kolenkim yang ada pada batang coleus tersebut. Sayatlah batang urang-aring atau Eclipta alba secara transversal. Nah, kemudian kita teteskan air di atas objek gelas. Kemudian kita letakkan hasil sayatan tadi. Kemudian kita tutup dengan cover glass. Kemudian kita amati di bawah mikroskop. Dan amatilah bagaimana tipe kolenkim yang ada pada bagian tepi atau perifer dari batang urang-aring ini. Bahan yang kita butuhkan dalam objek praktikum ini adalah batang Erythrina varieta, daun nimpaya, Endocarpus nucifera, Mesocarp malus, dan juga kulit biji buncis. Sayatlah daun nimpaya atau batang nimpaya secara transversal. Kemudian kita teteskan air di atas objek gelas, kemudian kita pilih sayatan terbaik, kita letakkan di atas objek gelas, kemudian baru kita tutup dengan cover glass dan kita amati di bawah mikroskop. Kemudian amatilah tipe sklerenkim yang ada pada tangkai atau daun nimpaya tersebut.
Sayatlah batang Erythrina variegata secara transversal, kemudian kita teteskan air pada objek gelas, kemudian kita letakkan hasil sayatan yang terbaik, kemudian kita tutup dengan cover gelas, kemudian baru kita amati di bawah mikroskop. Amatilah bast fiber atau serat ekstrasilari yang ada pada batang tersebut. Kita teteskan air pada kaca objek. Nah, kemudian kita sayat tempurung kelapa atau endokap kelapa secara paradermal. Nah, kemudian kita tutup dengan cover glass, kemudian baru kita amati pada mikroskop. Dan amatilah tipe dari sklerenkim yang ada pada tempurung kelapa. Kita ambil biji pada buncis, kemudian kita sayat secara transversal, kemudian kita teteskan air pada kaca objek, kemudian kita letakkan hasil sayatan yang terbaik, kemudian kita tutup dengan cover glass. Nah, kemudian baru kita amati di bawah mikroskop. Amatilah tipe sklerenkim atau sclerate yang ada pada kulit biji buncis. Kita potong buah apel. Nah, kemudian kita ambil bagian tengah atau mesokarpnya, kemudian kita sayat secara paradermal. Nah, kemudian kita teteskan air di atas objek gelas, kemudian kita letakkan hasil sayatan tadi, kemudian kita tutup dengan cover gelas, kemudian baru kita amati di bawah mikroskop. Tentukan tipe sclerate yang ada pada mesokarp apel.
Kita gunakan preparat permanen maserasi batang bambu. Kemudian kita lakukan pengukuran terhadap panjang serat, diameter serat, diameter lumen, dan tebal dinding serat. Nah, kemudian baru kita tentukan kualitas serat dan turunannya.